Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Sivitas Akademika Universitas Warmadewa untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai langkah strategis menghadapi krisis lingkungan di Bali. Hal tersebut disampaikan saat Koster menjadi narasumber dalam dialog publik bertema Koster menjawab menelisik masa depan Bali di tengah ancaman krisis lingkungan yang digelar di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar Jumat 24 April 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan gerakan Bali Bersih Sampah merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah Provinsi Bali dalam menata sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Mulai 1 Agustus 2026, pengiriman sampah organik, anorganik, dan residu ke TPA Regional Serbagita Suwung akan dibatasi. Selain itu, pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup juga telah menegaskan penghentian praktek open dumping sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Koster menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali masih menjadi tantangan serius. Ia menyebutkan sekitar 43% sampah masih dibawa ke tempat pembuangan akhir, sementara 16% ditangani, 18% dikelola, dan 23% masih dibuang ke lingkungan sekitar. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Koster juga menampilkan dokumentasi pembuangan sampah ilegal di sungai dan pantai, serta penumpukan sampah di TPS 3R hingga kawasan kampus. Secara komposisi, sampah di Bali didominasi oleh sampah organik yang mencapai lebih dari 60%, sementara sampah plastik tercatat lebih dari 17%. Dari sisi sumber, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan lebih dari 60%, diikuti sektor perniagaan lebih dari 11%, serta pasar sekitar 7%. Total timbulan sampah di Bali mencapai sekitar 3.436 ton per hari. Kontribusi terbesar berasal dari Denpasar sekitar 1.005 ton per hari. Selain pembatasan plastik sekali pakai, Pemprov Bali juga menjalankan Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang menyasar 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat. Sebagai solusi hilir, Koster menyampaikan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL kini memasuki tahap persiapan pembangunan di lahan seluas 6 hektar yang disiapkan Pemprov Bali. Kira-kira Desember 2027 sudah mulai beroperasi. Akan mengolah sampah minimum 1.200 ton per hari. Sudah tanah-tanah MOU, Denpasar 700 ton per hari minimum, Badung 500 ton minimum per hari. 1.200 minimum. Kalau ini sudah jalan, maka sampah Denpasar dan Badung itu selesai. Asumkan. Tapi tetap harus memilah, karena ternyata mesinnya ini kalau dipilah sampahnya lebih efisien kerjanya dan lebih optimal hasilnya. Dan PLN sudah diwajibkan oleh Perpres untuk mengambil energi listriknya yang dihasilkan dari fasilitas. Nah, karena itu kita menerapkan dua sistem sekarang. Di hulu tetap jalan yang tadi, di hilir harus jalan. Sebenarnya bagusnya kita semuanya menyelesaikan di hulu. Ini yang sustainable, terpecah di semua titik. Sementara itu, Presiden BEM Universitas Warmadewa Putu Gede Raka Trisna Arisastra menjelaskan, dialog publik ini digelar untuk menyikapi situasi Bali karena kondisi lingkungan menjadi persoalan yang serius. Pihaknya berharap masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab bersama masyarakat dan mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Sementara Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Anak Agung Gede Oko Wisnumurti mengaku bangga memiliki gubernur yang hadir langsung menyambut aspirasi dan tuntutan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya lingkungan. Sementara itu, Rektor Universitas Warmadewa, Profesor IGD Suronaya Pandit mengatakan sebagai insan akademis, kampus tempatnya memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga apa yang menjadi kebijakan publik bisa disinergikan dengan dunia kampus guna mengatasi setiap masalah yang ada. Yana dan Edi, Bali TV.